Bismillahirrahmanirrahim. Baik, karena kita bahas sesuatu yang kadang-kadang kita lalaikan, yaitu bagaimana Muhammadiyah mengatur zikir dan doa untuk warganya. Ya, al-azkar wal ad'iyah ba'da salam. Jadi zikir-zikir dan doa setelah salam. Karena kadang-kadang kita ini dicap, oh Muhammad gesok zikir, gesok dungo, mari sembahyang langsung mak pelencing kan gitu ya. Nah, padahal ternyata kita punya fikihnya itu. Dan subhanallah, rujukannya dari Rasulullah. Tidak perlu menambah-nambahi dan tidak perlu mengurang-urangi. Cukup copy paste. Kita baca ya. Yang pertama dari sahabat Sauban radhiyallahu anhu, bahwa dia berkata, karena Rasulullah SAW idza insarafa min salatihi, Rasulullah itu nalikane sampun selesai salat, istaghfarallah salasan, beliau mengucapkan istighfar 3 kali, astagfirullah, 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 3 kali. Enggak usah ditambahin nyun sewu li wali walidayya mboten usah. Ya, karena cukup istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Waqala, kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Pun niku mawon. Ya. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Ya. Gak ada riwayat yang mengatakan yang panjang itu Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udzu salam wa hayrabana fis salam wa dakhal jannah darussalam. Itu enggak ada riwayatnya. Yang ada seperti ini ya, dan ini dijadikan rujukan oleh Asosiasi Muhammadiyah. Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Rawahul jamaah ilal Bukhari wa zada Muslim. Ya. Kaifa istighfar Rasulullah, jadi bagaimana Rasul beristighfar? Qala yaqulu ya, astagfirullah, 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 mawon jamaah ya. Terus setelah salam kita mengucapkan astagfirullah, 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 kemudian Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Kemudian setelah ini kita baca apa? Hadis dari Mu'adz bin Jabal. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadi yauman. Ketika Nabi itu memegang tangannya Mu'adz bin Jabal. Kemudian Rasul bersabda, "Ya Mu'adz, inni la uhibbuka." Wahai Mu'adz, sesungguhnya aku itu estu remen cinta dumateng slirani. Aku cinta kepadamu ya Mu'adz. Jadi pun biasa, tiang Arab matur ngoten pun biasa. Aku cinta padamu. Nah, nek kene tabu lanang kok ngomong koyo ngono wong lanang. Mereka udah biasa. Maka Mu'adz pun merespon, "Ya Rasulullah, wa anna uhibbuka." Kanjeng Nabi, kula nggih cinta dumateng panjenengan. Qala dawuh sapa kanjeng Nabi, "Usika ya Mu'adz." Aku wasiatkan kau wahai Mu'adz, la tada'anna fi duburi kulli shalah. Janganlah kamu tinggalkan, kamu lupakan setiap ba'da salat, yaitu antakula Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Nah, jadi kita jangan tinggalkan doa ini. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Rawahu Ahmad wa Abu Dawud wa Nasa'i wa sanaduhu jayyidun. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, ini agak panjang. Dan ini ya, kalau jenengan misalkan jalan-jalan ke toko-toko di Saudi itu sudah ditulis kemudian dibuat banner. Doa Rasulullah setelah beliau salam dari sholatnya. Karena Rasulullah SAW idza sallama fi dubri shalah yaqulu. Rasulullah kalau sudah salam, beliau berdoa. Ini panjang doanya.
Zikirnya panjang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi tidak ada yuhyi wa yumit. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian la haula wa la quwwata illa billah. Wa la na'budu illa iyyah. Ahlun ni'mati wal fadli was sanai wal hasani. La ilaha illallah mukhlishin lahudin walau kariyal kafirun. Nah, ini doanya. Jadi, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. Wa la na'budu illa iyyah. Ahlun ni'mati wal fadli was sanai wal hasani la ilaha illallah mukhlishin lahudin walau kariyal kafirun. Nah, ini kita baca ya pada sholat. Nanti akan insya Allah akan saya ketik ulang, kemudian akan saya share di grup. Ya, supaya jadi panduan kita dalam berzikir pada sholat. Kemudian ditambah lagi, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'ti lima mana'ta wa la yang fauzal jaddi minkal jaddi. Nah, itu ya. Nah, kemudian jamaah rahimakumullah, kalau kita nggak hafal, minimal yang pertama tadi itu istighfar, kemudian Allahumma antas salam, kemudian Allahumma a'inna ala zikrika, ditambah ini, yaitu ayat kursi. Wa an Abi Umamah anan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala man qara'a ayatal kursi dubura kulli sholatin, barang siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, ya, subhanallah ini jamaah, lam yamna'hu min dukhul jannah illa ayyamudah, tidak ada satupun yang bisa menghalangi dia untuk masuk surga kecuali kematian. Ya. Jadi ini yang menghantarkan kita ke surga, baca ayat kursi. Hafal nggih? Nah, lam yamna'hu min dukhul jannah, tidak ada satupun yang bisa menghalangi dia untuk masuk surga. Baca apa? Ayat kursi setelah pada sholat. Nah. Kemudian ditambah lagi setelah ayat kursi, hadis dari Abu Hurairah dan Ali bin Abi Thalib. Rasul bersabda, man sabbahallaha dubura kulli sholatin salasa wa salasin, barang siapa yang bertasbih kepada Allah setiap pada sholat 33 kali. Wa hamidallaha salasan wa salasin, kemudian tahmid alhamdulillah berapa kali? 33 kali. Kemudian wa kabbarallaha salasan wa salasin, kemudian takbir berapa kali? 33 kali. Jumlahnya berapa? Tis'a wa tis'un, jumlahnya 99 kali. Summa qala tamamul mi'ah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Jadi disempurnakan dari 100 dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ingat, dalam hadis ini tidak ada tambahan yuhyi wa yumit. Kita mengikuti hadis ini. Subhanallah. Ghafarallahu lahu khotoyahu wa ingkal misal zabil bahr. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya walaupun dosa-dosanya itu seperti lautan buih atau buih di lautan. Allah akan hapuskan itu. Oh, jamaah. Kita punya dosa kan banyak jamaah ya. Ya. Itu dengan membaca ayat kursi ditambah dengan ya tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, kemudian takbir 33 kali, dan ditambahi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan ampuni dosa-dosa kita itu walau misla zabil bahr, walaupun dosa kita itu banyak seperti buih yang ada di lautan. Subhanallah. Makanya eman kalau kita ini mari sholat ya mak pelencing ya. Ya.
Itu dalam riwayat dikatakan Umar bin Khattab itu ada sahabat atau seorang laki-laki rajulun qama ba'da sholat. Dia berdiri setelah sholat. Maunya pulang. Ditarik oleh Umar. Ijlis. Duduk kamu. Ya. Wazkurullaha walau lahdata. Berzikirlah kepada Allah walaupun hanya sekedap mawon. Lalu duduk. Ya. Jadi kecuali kalau dia punya komitmen karena memang ada keperluan, akhirnya dia berzikirnya sambil jalan. Waktu apa-apa. Kemudian rahimakumullah, setelah kita ini bertasbih atau berzikir, ya, maka kita bisa berdoa. Nah, saya bacakan. Nah, di Tarjim Muhammadiyah, ketika kita berdoa itu juga ada adabnya. Ini kita jaga supaya doa-doa kita itu mustajabah dengan menjaga adab-adabnya. Bagaimana adab-adab doa? Yang pertama, kalau kita berdoa tentu istiqbalu kiblati in amkana. Ya, menghadap kiblat. Menghadap ke arah kiblat kalau itu memungkinkan. Ya. Kemudian yang kedua, mulahadatul awqatil fadilah wal halati syarifah. Menjaga waktu-waktu yang utama dan keadaan-keadaan yang mulia seperti waktu Yaum Arafah, ya. Pada asar kemarin kita juga puasa Arafah. Itu kalau kita berdoa itu Masya Allah. Seperti syahr Ramadan, bulan Ramadan, waktu sahur, ya. Kemudian nuzul ghais, ya, ketika ada badai, ada hujan, itu kalau kita berdoa itu mustajabah. Bahkan bidu beri sholat setiap pada sholat. Nah, itu juga waktu mustajabah. Maka kalau kita ini pada sholat, ya jangan kita lupakan untuk banyak berdoa. Bagaimana hadis dari Abu Umamah dikatakan, ya Rasulullah, ayu doai asma, doa Nabi, waktu doa seperti apakah yang paling Allah dengarkan itu? Qala jawfil akhir, ya, sepertiga akhir malam. Wa duburi sholatul maktubah, dan setiap ba'da sholat maktubah. Itu doa itu mustajabah. Kemudian jamaah rahimakumullah, yang ketiga, raful yadaini hasul mankibain, mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak. Ya. Ini pundak ini, ya. Ya, kalau berdoa mengangkat kedua tangan sejajar dengan pundak. Nah, begini, jangan gini, nah, dengan pundak, atau gini. Nah, ini apa ini? Nah, jadi sejajar dengan pundak. 5 rawahu Abu Dawud an Ibnu Abbas. Qala, ya. Al-mas'alatu an turfa'a yadaika hatta mankibai. Kalau engkau itu meminta kepada Allah, ya, hendaknya engkau itu mengangkat kedua tanganmu, ya, sejajar dengan pundakmu. Wal istighfaru an tusiru bi asabi wahdah. Kalau kita beristighfar cukup dengan jari telunjuk satu aja. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Nah, ya. Ini dari Ibnu Abbas. Nah, Rasul juga bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Iza sa'altumullaha fas'alu bi butuni akfafikum wal tas'aluhu bi zuhuriha." Kalau kamu minta kepada Allah, mintalah dengan telapak tangan, dengan menampakkan telapak tangan kita ini. Jangan di apa jenisnya Pak ini, Pak? Zuhur itu kan geger apa ya? Jadi nggak boleh seperti ini. Ya, kita berdoa begini. Bi akfafikum. Ya. Kenapa demikian? Inna rabbakum tabaraka wa ta'ala hayyun karim. Sesungguhnya Tuhan Allah Subhanahu wa taala itu punya rasa malu yang mulia. Yastahi min abdihi idza rafa yadahi. Allah itu malu
Ya, dari hambanya ketika hambanya itu mengangkat kedua tangannya ilahi kepadanya ayarid bahuma sofron, ditolak dengan hamba. Jadi Allah malu kalau tidak mengabulkan doa hambanya ketika hambanya itu mengangkat kedua tangan seperti ini. Allah malu. Maka Allah akan kabulkan ya doa-doa kita. Nah, itu jamaah. Loh, Ustaz, kok gak dikabulno lho, kok ketok, nanti ada pembahasannya ya. Intinya Allah malu kalau tidak mengabulkan nalikane Bang Yos berdoa seperti ini. Ya, Allah malu. Ya, makanya kemudian kalau Bang Yos berdoa seperti ini akan Allah kabulkan. Ya. Kalau apa? Nah, kemudian berikutnya yang ke berapa? Keempat ya. Ayyabda'a bihamdillahi wa tahmidihi wa sana'i alaihi. Ya, berdoa itu diawal dengan memuji Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa sholli ala nabi dan berselawat kepada Rasulullah. Ya sama. Ya, orang itu kalau ngerayu mesti muja-muja dulu. Seorang istri merayu suaminya gak langsung, Mas, jodoh Mas, nggak mungkin lah. Pasti Mas sampean kok tambah ganteng ini ya. Padahal umurnya wis 50. Iya tak iya kita. Teman tak iya apa meneng gawe klambi iki masyaallah ketok lebih muda. Ya. Iya, ya wis tak kawin. Mas, engko mari magrib ayo nang toko Mas ya, yang rejo apa? Pasti dituruti ya kalau udah dipuji-puji. Sama dengan ini. Jadi kalau kita berdoa awali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala dan berselawat kepada Rasulullah SAW. Ya, sebagaimana hadis dari Abu Dawud, An-Nasa'i, wa Tirmidzi ya, bahwa Fadlah bin Ubaid berkata, anna Rasulullah SAW sami'a rajulan yad'u fi sholatihi lam yamjidillahi ta'ala. Jadi suatu ketika Rasul itu mendengarkan ya, seseorang itu yang berdoa tapi belum memuji Allah Subhanahu wa taala. Wa lam yusolli ala nabi, dan dia berdoa tidak bersolawat kepada Nabi. Apa kata Rasul? Ajil hadza ya. Summa da'ahu faqalahu auligari ya. Ajil hadza ya. Atau ulangi lagi. Ya, disuruh ulangi berdoa. Ya. Kemudian dia berdoa. Kemudian Rasul bersabda untuk yang lainnya, idza shalla ahadukum falyabda bitamjidi rabbih jalla wa jalla wa sana alaihi. Kalau engkau itu berdoa, maka awalinya dengan memuji Allah dan bersolawat kepada Rasulullah. Nonton jamaah. Disuruh ulangi oleh Rasulullah. Maka kalau kita berdoa, ya kita awal dengan memuji Allah dan selawat kepada Rasulullah. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, gitu ya. Awal dengan selawat dulu. Kemudian yang kelima, hudurul qalbi wa idharul faqi wa hajati. Ya. Kalau kita berdoa, ya harus khusyuk, hatinya dihadirkan. Kemudian menampakkan kebutuhannya Allah Subhanahu wa taala, bahwa kita benar-benar butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita butuh dengan apa yang kita mintai. Ojo berdoa ya, amin. Ya apa? Amin. Amin. Nah, ini kan nggak menghadirkan hatinya, meskipun kita ini di sebuah acara, ya kita mengamini doanya seorang ustadz misalkan, tetap kita mengamini dengan khusyuk, ya, karena apa yang diungkapkan oleh ustadz dalam berdoa pasti kebaikan. Ya jangan amin, yo sing baik, ya amin, amin, tapi amin lah nggak boleh, ya. Bagaimana Rasul bersabda ya dalam hadis dari sahabat Abu Musa al-Asy'ari, rafa'an nas aswatum biddu'a, suatu ketika orang-orang itu berdoa dengan sangat keras ya. Jadi di satu kesempatan orang-orang ini berdoanya sangat keras, dikeraskan doanya. Faqala Rasulullah SAW, maka Rasul menegurnya, ya ayyuhan nas,
arbi'u ala anfusikum fa innakum la tad'una asamma wala ghaiban inna mad'una sami'an basiran. Rendahkan suara kamu, wahai manusia, rendahkan diri kamu, rendahkan suara kamu, karena engkau itu tidaklah berdoa kepada zat yang buta dan tuli. Ya. Sesungguhnya engkau berdoa kepada zat yang sami'an dan basiran, ya, maha mendengarkan dan maha melihat. Ya. Innal ladzi tad'una aqraba ila ahadikum, sesungguhnya orang yang berdoa itu dekat kepada Tuhanmu, ya, maka hendaknya dia itu bil khusyuk wal itminan, dengan khusyuk dan dengan tumakninah, dengan tenang. Ini ternyata berdoa dengan keras itu dilarang ternyata, jamaah rahimakumullah. Ya. Ini Rasulullah menegurnya, jangan kamu berdoa dengan keras, ya, Allah itu maha mendengarkan. Baik. Kemudian yang ke-6, ad-du'a'u bi ghairi ismin au qati'atir rahim. Ya. Ad-du'a'u bi ghairi ismin au qati'atir rahim. Kalau kita berdoa, tidak boleh doa itu mengandung unsur dosa atau memutus silaturahim. Tidak boleh. Ya Allah, kula wingi niku boten kebagian daging korban ya Allah. Panitia niku jenengan jrongkokno ya Allah. Mboten angsal ngoten niku, ya. Kaya kebacut madal kula niki jamaah masjid kok gak dikeki. Ya. Mboten angsal. Jadi doa mboten angsal ada unsur dosa dan memutus silaturahim. Dan ini juga plus menjawab bahwa Allah itu pasti mengabulkan doa-doa hambanya. Nah, kita lihat hadisnya. Ma min muslimin, dari Abi Sa'id Al-Khudri, ya, bahwa Nabi bersabda, ma min muslimin yad'u Allah azza wa jalla bid'awatin. Tidaklah seorang muslim itu berdoa kepada Allah dengan satu doa, laisa fiha ismun wala qati'atur rahim. Yang doa itu tidak ada unsur dosa dan memutus silaturahim. Illa a'tallahu biha ihda salasin. Kecuali Allah akan mengkabulkannya dengan cara salah satu dari 3 cara. Jadi intinya jamaah, kalau kita doanya itu kebaikan, pasti Allah akan kabulkan. Ya, dan Allah malu kalau tidak mengabulkan doa-doa hambanya ketika meminta dengan, ya, mengadakan kedua tangannya itu. Allah akan kabulkan itu. Tapi ada 3 skenario. Ya. Yang pertama kata Rasulullah, imma ayu'ajjilalahu da'watahu. Bisa jadi Allah akan mengkabulkan segera doa-doanya. Ya, yang pertama, kita berdoa, besoknya Allah kabulkan. Ya. Dan pasti kita pernah mengalami seperti itu. Hanya kadang kita ini melupakan. Atau yang kedua, wa imma yudakhiruha lahu fil akhirah. Bisa jadi Allah akan simpan doa-doanya itu, ya, dan Allah akan berikan pada timing yang tepat, khususnya nanti di akhirat. Nah, jadi mintalah sebanyak-banyaknya, karena Allah akan berikan kita kelak di akhirat. Jadi bisa ditunda, timingnya kalau tepat itu, ya, sesuai dengan kondisi kita. Ya, mosok, ya, misalkan Bang Yoso njaluk Alphard, ya Allah, jangan panikoli Alphard, mobil Alphard, ya, yang nggak dikabulkan. Maksudnya dikabulkan tapi disimpan di waktu yang tepat. Kalau dikabulkan, nggak kuat bayar pajak. Ya. Alphard itu pajak PCE ya Pak, PCE situ Pak. Atau wa imma ayusifa anhu minasyu mislaha, atau bisa jadi Allah akan menghindarkan kita dari berbagai macam bencana. Jadi diganti dengan yang lain yang itu sesungguhnya lebih kita butuhkan daripada yang kita minta. Misalkan jenengan ibu, ya, yuswane sampun 7 tahun, ya, njaluk macam-macam, ternyata enggak Allah beri apa yang kita minta. Ya, apakah Allah enggak kabulkan? Allah kabulkan itu. Ternyata jenengan masih tahes, ya, sakit berjamaah di Masjid Al-Hidayah, sakit derek pengajian, Masya Allah, itu lebih bermanfaat daripada jaluk Innova. Ya. Kemudian
Para sahabat ketika itu, ya ketika mendengarkan sabda Rasul seperti itu, bahwa Allah itu pasti akan mengabulkan doa-doa hambanya, maka mereka berkomentar, ya Rasulullah, izan nuksir bidoa. Kanjeng Nabi, kalau gitu kami akan perbanyak doa-doa kami, karena semua doa itu pasti akan Allah kabulkan. Kata Rasul, wallahu aksar, dan Allah lebih banyak lagi caranya untuk mengabulkan doa-doa kita. Nah, jamaah, ya. Jadi ternyata setiap yang kita minta pasti akan Allah kabulkan, tapi kan skenario-nya kan ada 3 itu tadi. Ya, bisa jadi yang pertama Allah kabulkan segera, ya. Atau yang kedua Allah simpen dulu, dikasih timing yang tepat yang itu dibutuhkan, atau kalau tidak disimpan di akhir kelak, ya. Atau yang ketiga Allah ganti yang lebih baik lagi dari apa yang kita minta. Itu kesehatan, kita dihindarkan dari berbagai macam bencana, ya, Masya Allah. Ya. Mungkin kita pernah naik sepeda motor, masnya kecelakaan, juga kecelakaan. Itu Allah mengabulkan doa kita. Allah selamatkan kita. Kula niku nek pas bidal kerja ngoten niku ditelepon tiyang Mbah pun siap manteni gopo kabeh. Ngebut kadang-kadang ya Masya Allah hampir saja ya nyalip truk gandeng itu sampai mlebu tengah-tengah ngeten iki kan. Ya. Iki nek gak tatek ya amblas. Ini kula niku merasa beberapa kali diselamatkan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sepeda motor ngawantuk ngoten niku budal subuhan ten Alidaya hari Senin ketiga ngoten kan budal jam saking terjun ngantuk kadang-kadang nengah-nengah dhewe tinun Masya Allah nggih. Bon. Berikutnya ya ada istijal bil ijabah, tidak boleh kita gopo-gopo untuk minta diijabahi, enggak boleh ya. Ya Allah cepetan ya Allah, kula butuh ya Allah. Dengan cepat akan juduk kula ya Allah, kula butuh ya. Enggak boleh kata niku ya. Nah, kita lihat hadisnya. Ya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Nabi bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajil. Ya. Allah pasti akan mengabulkan, menjawab doa-doa kamu selama kamu itu tidak minta disegerakan. Dengan mengatakan, da'autu fal mustajib li. Aku ini berdoa bolak-balik, tapi kok belum diberikan ijabah, nggak segera diberikan jawaban. Nah, nggak boleh. Ya. Rasul kan juga pernah ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ketika dengan PD-nya ya, didatangi oleh beberapa orang kafir Quraisy, ya, bertanya tentang bertanya tentang hari kiamat itu kapan, bertanya tentang dan roh itu bagaimana, yang besok akan saya jawab. Nah, ternyata kan wahyu belum turun, hingga kemudian Rasul ditegur di dalam soal Al-Kahfi itu, wala takulu, ya kamu janganlah mengatakan besok akan saya jawab, tapi katakanlah insya Allah. Jadi kalau kita berdoa juga demikian, jangan gopo-gopo minta diijabai. Sudah, silakan semuanya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ya berdoa ya, tidak boleh dengan cara memilih antara diijabai dan tidak. Tidak boleh. Rasul mengatakan, la yakuluna ahadukum Allah maghfirli in syi'ta Allah marhamni in syi'ta. Ya Allah, ampunilah aku kalau engkau mengendaki. Ya. Ya Allah, rahmatilah aku kalau engkau mengendaki. Ini enggak mengendaki kalau diampuni, enggak boleh. Ya. Ya Allah, kula nyuwun ini nek jangan purun maringaken, monggo nek enggak ya wis. Ya, boten salah nggih. Ya. Nah, masih banyak ini. Kemudian yang berikutnya, yang ke-9, ikhtiyaru jawaimil kalam. Ya, mengambil doa-doa yang itu indah dalam perkataannya. Ya, tentu doa dari Al-Quran yang lebih indah. Misalkan, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban. Ini kan doa yang sangat padat, tapi semuanya sudah masuk apa yang kita minta. Ya kan? Ini mengumpulkan ya isi doa yang istimewa. Rabbana atina fid dunya hasanah. Ya Allah, berikanlah aku ini
kebaikan di dunia. Jadi semua di dunia baik semuanya. Wabil akhir hasan, di akhir juga kebaikan. Wa qina adzabannar. Nah, ini kan doa singkat tapi sudah mengumpulkan semua keinginan kita. Ya, namanya Jawaimul Kalam, ya, mengumpulkan semua perkataan dari doa-doa kita. Misalkan lagi ada seorang laki-laki datang kepada Nabi, kemudian bertanya, ya Rasulullah, ai du'ain afdal, doa kanjeng Nabi, doa apakah yang paling mulia, yang paling utama? Qala dawuh sebagai Nabi, sal rabbaka, minta kepada Allah al-afwa wal afiyata fid dunya wal akhirah. Ya, minta kepada Allah al-afwa, ya, maaf, wal afiyata, dan kesehatan di dunia dan di akhirat. Nah, ini kan kita berdoa, Allahumma nas'alukal afwa wal afiyata di dunia wal akhirah. Nah, baik. Kemudian yang ke-10, ya. Tikrarud doa selasan, mengulangi doa 3 kali. Ini sunahnya gitu. Tapi kalau kita mengulangi kan ya kesuwen. Ya. Nah, kalau kita mau sendirian di rumah, ya monggo. Ya. Karena Rasulullah juga demikian dari Abdullah bin Mas'ud, anna Rasulullah SAW karena yad'u salasan wastaghfiru salasan. Jadi Rasulullah kalau berdoa ya 3 kali. Ya. Sifat 3 kali. Ya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana atina fid dunya hasanah 3 kali. Ya. Sunahnya gitu. Kemudian yang ke-12, idza da'a li ghairi ayyabda bi nafsi. Kalau kita mendoakan orang lain, ya, maka awali dulu doa untuk kita. Untuk kita dulu. Kita mau mendoakan orang tua kita, awali untuk kita dulu. Kita mau mendoakan Ustadz, awali kita dulu. Kan gitu. Misalkan kita mau mendoakan orang tua kita. Nah, bagaimana doanya? Robbi firli wali walidayya. Nah, awali kita dulu. Ya. Kalau kita mendoakan saudara kita kaum muslimin di Palestina misalkan, di Gaza misalkan, tetap awali kita dulu. Misalkan, Rabbana ighfir lana, kemudian wali ikhwanal ladzina sabaquna. Wali ikhwanal ladzina mujahidina fil Palestina misalkan. Jadi doanya untuk kita dulu. Kemudian, nah setelah berdoa, ya, ini saya akan bahas ini. Maskul wajib liyadain, obat doa. Ya, mengusap wajahnya, ya, dengan kedua tangannya setelah berdoa, kemudian mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita akan bahas ini. Sebagian kelompok mengatakan itu bid'ah. Ya, mari berdoa, kemudian mengusap wajah, itu bid'ah. Ya. Kenapa bid'ah? Karena hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif. Memang hadisnya dhaif, jamaah rahimahullah. Hadis tentang mengusap wajah setelah berdoa itu hadisnya dhaif memang. Tetapi tafsir mengatakan meskipun hadis ini dhaif, tapi wa asyara ila ana'u majmu'aha tabalugu bi dalil hasan. Tapi banyak hadisnya itu, banyak jalurnya. Jalurnya banyak. Jika kemudian dikumpulkan, dia naik menjadi hasan li ghairi. Bisa menjadi hasan. Nah, maka kemudian kita boleh, ya, ba'da doa kemudian mengusapkan wajah kita. Ya. Nonton nggih, karena hadisnya dikumpulkan dari berbagai macam jalur kedhaifannya itu, ya, tidak hanya satu hadis, tapi banyak jalurnya, kemudian dikumpulkan oleh, maka tadi saya katakan di awal kan, al-jam'u bainad dalail, mengumpulkan semua dalil-dalil itu. Sehingga kemudian derajatnya naik menjadi hasan li ghairi. Hadis itu jamaah rahimahullah itu kan ada 3 kualitas. Ada yang namanya hadis sahih, ada yang namanya hadis hasan, ada namanya hadis dhaif. Ini dari segi kualitasnya. Apa penyebab hadis itu sahih? Kalau dari sisi sanadnya itu memenuhi 3 kriteria. Yang pertama adalah ruwat, para perawinya itu adil kabeh, apik kabeh, jujur, akhlaknya baik, gak model cangkruan, wis pokoknya apik kabeh. Yang kedua
Gimana kau? Dobtu tam, hafalannya kuat para perawinya itu, nggak mintel-mintel, hafalannya kuat. Yang ketiga, itisul syaratnya bersambung semuanya, mulai dari kanjeng Nabi, sambung, nggak terputus. Dari sisi matanya teks hadisnya ada dua syaratnya. Yang pertama, hadisnya itu harus ada matul ilah, tidak ada cacatnya. Dan ada musab, tidak ada keraguan-raguan. Ini yang bisa adalah orang yang ahli bahasa. Nah, ini hadis sahih. Kalau hadis hasan, semuanya terpenuhi kecuali qillatud dabtitam. Perawinya itu mungkin hafalannya nggak sempurna. Nah, hafalannya nggak sempurna, maka dia turun menjadi hadis hasan. Kalau hadis dhaif dari 5 tadi itu salah satu saja nggak terpenuhi menjadi hadis dhaif. Nah, kemudian hadis dhaif ini berkumpul banyak dengan satu versi, maka dia menjadi hasan li ghairi. Ya hasan karena ada panduan yang lain. Nah, sama dengan hadis tentang membasuh muka setelah berwudu, menjadi hasan li ghairi. Nah, jamaah rahimakumullah, monggo kita ya di dalam berdoa seperti ini aturan mainnya, ya sunah-sunahnya. Kemudian kalau kita ini pada sholat, ayo kita jadikan sebagai sarana untuk berzikir dan kemudian berdoa. Ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh